Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori psikoanalisa dan implikasinya terhadap pendidikan dengan dosen pengampu. Yang pertama Bapak Dr. Hafidin MPD dan yang kedua ada Ibu Rahma Novianti SPD MPD. PPT ini disusun oleh Safira Nurul Hasana dengan NIM 13016211042 dengan prodi Pendidikan Matematika A angkatan 2021. Mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Baik, materi pertama yang akan saya sampaikan, yang pertama itu apa itu aliran psikoanalisis, yang kedua itu ada struktur kepribadian manusia, yang ketiga ada mekanisme pertahanan ego, dan yang keempat ada tahap-tahap perkembangan kepribadian, dan yang terakhir nanti akan ada video implikasinya. Baik, untuk yang pertama, tokoh dari teori psikoanalisa itu ada Sigmund Freud. Beliau lahir di Austria pada tahun 1856. Beliau juga pertama kali yang mencetuskan tentang teori psikoanalisa, yaitu teori yang klasik, psikologi klasik yang sudah sangat lama. Apa itu aliran psikoanalisis? Jadi, menurut aliran psikoanalisis, manusia itu pasti punya 4. Yang pertama itu ada pikiran, perasaan, keinginan, dan juga ingatan yang kita tidak sadari atau disebut juga alam bawah sadar manusia. Jadi alam bawah sadar manusia itu ada 4. Yang pertama pikiran. Manusia itu pasti karena punya akal jadi bisa berpikir. Yang kedua itu juga ada perasaan yang dalam hati, yang juga pasti manusia punya keinginan atau cita-cita. Dan keempat pasti manusia juga punya ingatan untuk mengingat setiap kejadian-kejadian. Nah, psikoanalisis ini percaya bahwa semua tingkah laku yang kita lakukan berasal dari bawah alam sadar. Mau tingkah laku itu baik, mau tingkah laku itu buruk, mau itu tingkah laku yang biasa aja, atau yang menurut kita itu hal sepele, itu menurut psikoanalisis, dia percaya nih bahwa tingkah laku yang kita lakukan itu berasal dari alam bawah sadar kita, jadi dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Contohnya seperti hal sepele aja, misalkan kita hari ini ingin makan apa. Kadang banyak banget kita suka pusing atau karena banyak pilihan jadi kita bingung. Nah, ketika kita memutuskan untuk makan bakso, berarti itu ada alam bawah sadar kita yang bertindak. Atau mungkin kita melakukan sebuah kejahatan, misalkan mencuri. Kita mencuri, berarti itu juga dipengaruhi oleh yang namanya alam bawah sadar kita. Atau mungkin kita berbuat baik seperti menolong orang, itu juga dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Jadi, psikoanalisis itu percaya bahwa setiap tingkah laku manusia, baik mau buruk, mau baik, mau yang biasa aja, itu dipengaruhi atau berasal dari alam bawah sadar manusia. Nah, yang kedua itu ada struktur kepribadian manusia. Struktur kepribadian menurut Freud itu digambarkan melalui gunung es. Yang pertama itu ada unconscious atau tak sadar, itu ada id dan superego di dalamnya, dan juga ada yang prasadar atau preconscious, itu ada ego, dan sadar itu ada conscious. Jadi Freud itu menggambarkan struktur kepribadian manusia dengan gunung es. Nah, seperti tadi yang aku bilang bahwa teori perkembangan psikoanalisis itu ada tadi sadar, conscious, prasadar, preconscious, tak sadar, unconscious, dan juga ada id, ego, dan superego. Nah, kepribadian manusia ini dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada id, yang kedua ada ego, yang ketiga ada superego. Apa itu id? Nah, jadi id itu adalah dorongan dari dalam diri kita, dan id itu punya peran semacam insting atau nafsu yang paling dasar yang ada dalam bawah sadar manusia. Seperti kita nafsu makan,
nafsu untuk minum, kita ingin makan, kita ingin minum, atau kita ingin berhubungan seksual, kita bernafsu, itu didorong yang namanya id. Dan id itu nggak memandang yang namanya norma. Jadi misalkan kita lapar dan ingin makan, sedangkan kita tidak punya uang, maka id akan mendorong kita untuk bisa tetap memenuhi kebutuhan kita, yaitu tadi makan, dengan cara apapun, mau mencuri, atau mungkin merampok, atau mungkin meminta, dan sebagainya. Jadi id itu adalah dorongan alamiah. Jadi id itu berasal dari bawaan kita gitu. Dan id juga nggak memandang nih yang namanya norma-norma. Apakah hal yang kita lakukan ini benar atau salah? Yang paling penting id itu ingin kepuasan kita atau nafsu kita itu terpenuhi. Gak peduli dengan cara apa kita memuaskan nafsu itu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya superego. Superego ini adalah pikiran tentang apa yang benar dan apa yang salah. Nah, di sini adalah norma-norma yang berlaku. Jadi, superego itu menanamkan norma seperti tadi. Oh, bahwa mencuri itu tidak benar. Dan itu salah. Oh, misalkan berbuat baik itu adalah hal yang benar. Nah, superego ini tentang yang benar dan salah. Seperti tadi, id yang mendorong seseorang untuk mencuri. Sedangkan superego akan melawan bahwa mencuri itu adalah perbuatan yang salah. Misalkan Andi, dia lapar dan dia ingin makan. Dengan makan, dia harus mencuri karena dia tidak punya uang. Maka id akan mendorong ke arah sana. Id akan mendorong si Andi ini untuk mencuri. Sedangkan di sisi lain, si superego ini, dia akan melarang Andi untuk tidak mencuri karena mencuri itu adalah perbuatan yang salah. Lalu kita itu dinamakan yang namanya ego. Apa itu ego? Nah, komponen ketiga ini yang disebut dengan ego. Ego yang menjadi penghubung antara id dan superego dengan dunia nyata. Seperti tadi si Andi, dia pasti bingung. Ingin ikutin id untuk mencuri atau ikutin superego yang tidak mencuri karena perbuatan mencuri itu adalah salah. Nah, si ego ini yang sebagai pengambil keputusan atau yang menjadi penghubung antara id dan superego. Misalkan Andi memilih untuk mencuri, berarti dia menuruti egonya, id-nya. Atau mungkin dia gak mau mencuri, berarti dia menuruti si superegonya. Jadi ego ini sudah penghubung atau sebagai menjadi pilihan, sebagai dengan dunia nyata. Nah, kita bisa menggambarkan hubungan id dan ego dan superego ini sebagai kuda yang berlari di pacuan kuda. Nah, kudanya ini kita hubungkan dengan id atau kita gambarkan dengan id, dan pacuan kuda kita gambarkan dengan superego, dan pacuan kudanya kita disebut dengan superego, dan egonya itu adalah kita sendiri, si pengendali kuda. Id setiap orang itu pasti beda-beda. Superego setiap orang juga pasti beda-beda. Kalau id itu bawaan, sedangkan superego adalah karena dipengaruhi oleh orang tua, karena itu adalah menanamkan norma-norma, sedangkan ego kita sebagai pengendalinya. Jadi ego ini yang menjadi pegangan atau bisa menjadi pengendali antara si id dan superego, supaya si kudanya ini dan pacuan kudanya ini, si kudanya dapat tetap terus berlari lurus di pacuan kuda. Nah, kita bisa lihat dari sistem id, ego, dan superego. Menurut unsurnya, itu yang pertama ada asal, itu adalah pembawaan, yaitu secara naluriah, emang sudah dari sananya, gitu kan. Sedangkan ego adalah hasil interaksi dengan lingkungan, dan superego adalah hasil interaksi nilai-nilai dari figur yang berpengaruh, seperti orang tua. Nah, orang tua itu berpengaruh di superego, karena superego itu mulai ada sejak kita sudah mulai orang tua sudah mengajarkan norma-norma apa yang baik
dan tidak. Aspeknya yang it itu ada biologis karena dia bawaan atau nafsu, ego itu psikologis, superego ada sosiologis. Untuk fungsinya sendiri, it itu mempertahankan konstansi yaitu manusia itu sendiri, dan ego itu adalah mengarahkan individu pada realistis yaitu kenyataan, dan superego itu sebagai pengendali it dan juga mengarahkan it just ego pada perilaku yang lebih bermoral. Jadi superego ini yang menentukan baik dan buruk ya. Dan prinsip operasi itu ada pleasure principle, ego itu ada reality principle, dan superego ada morality principle. Yang perlengkapan itu adalah refleks dan proses primer, sedangkan ego adalah proses sekunder, dan superego adalah konsistensia dan idea. Nah, tadi kalau misalkan kita ditanya tentang kepribadian seseorang, maka menurut Freud kepribadian seorang itu terdiri dari 3, id, ego, dan superego. Nah, id, ego, dan superego itu yang disebut dengan kepribadian manusia, yang membentuk kepribadian manusia. Nah, tipe-tipe orang menurut Freud itu ada 2. Yang pertama adalah yang mampu menghadapi realita dengan baik, artinya dengan egonya itu cenderung baik gitu, cenderung kuat. Sedangkan yang kedua itu adalah tidak mampu menghadapi realita atau egonya itu cenderung lemah. Jadi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri itu. Maka disebut dengan tidak mampu menghadapi realita. Jika kita punya ego yang baik, egonya yang kuat, maka kita termasuk dalam orang yang mampu menghadapi realita dengan baik. Nah, yang ketiga ada mekanisme pertahanan ego. Di mekanisme pertahanan ego ini dibagi menjadi 7. Yang pertama itu ada represi, yaitu mekanisme yang dilakukan ego untuk meredakan kecemasan dengan cara menekan dorongan-dorongan yang menjadi penyebab kecemasan tersebut. Jadi represi ini yang mencegah kecemasan seseorang dengan cara menekan dorongan-dorongan yang berasal dari kecemasan tersebut. Yang kedua itu ada sublimasi, yaitu mekanisme pertahanan ego yang ditunjukkan untuk mencegah atau meredakan kecemasan dengan cara mengubah dan menyesuaikan dorongan. Sedangkan proyeksi, pengalihan dorongan, sikap, atau tingkah laku yang menimbulkan kecemasan kepada orang lain. Yang keempat ada displacement, yaitu pengungkapan dorongan yang menimbulkan kecemasan kepada objek atau individu. Yang kelima ada rasionalisasi, yaitu menunjuk kepada upaya individu untuk memutarbalikkan kenyataan. Dan yang keenam ada pembentukan reaksi, yaitu upaya mengatasi kecemasan karena individu memiliki dorongan yang bertentangan dengan norma. Dan regresi, yaitu upaya mengatasi kecemasan dengan bertingkah laku yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang keempat ada tahap-tahap perkembangan kepribadian. Ya, tahap pertama ada fase oral, yaitu bagian tubuh yang sensitif adalah mulut. Fase anal itu ada anus, fase valis adalah alat kelamin, dan fase laten itu cenderung tertekan kan di masa remaja ini lebih banyak kegiatan jadi kurang berkembang. Sedangkan nantinya ada fase genital, kematangan organ reproduksi. Kita ada dewasa, perempuan akan mengalami menstruasi dan laki-laki akan mengalami mimpi basah. Nah, ini ada video implikasinya. Video teori psikoanalisis dan implikasi dalam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Nah, sekarang hari ini kita bakal belajar itu tentang pertambahan. Ya. Yang pertama, teori psikoanalisis kecemasan. Baik anak-anak, soalan pertama 100 ditambah 50 hasilnya berapa? Saya nggak tahu Bu, caranya kayak mana? Anak-anak, caranya itu kita susun ke bawah. Jadi 100 kita susun ke bawah ya. Yang kemarin nih 100 tambah 50. Nanti 0 ditambah 0 berarti berapa? 0. 0 ditambah 5 5.
5. Nah, saat ini langsung turun ke bawah. Nah, jadi kamu nggak usah terlalu cemas ya. Ya. Kecemasan merupakan fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan suatu bahaya. Dalam pendidikan, konsep kecemasan pada tiap individu dapat diolah dan dikembangkan oleh para pengajar atau pendidik konselor demi kebaikan peserta didik. Yang kedua, teori psikoanalisis kecerdasan majemuk. Ibu bakal mau tanya nih, yaitu 10 ditambah 2. Siapa yang tahu? 12. Ya. Ibu bakal mau nanya nih buat kalian. 10 ditambah 3. Siapa yang tahu? 10. Jawabannya berapa? Tadi berapa, Bu? 10 ditambah 3. 13. Ye, betul. Maira dapat 100. Kalian semua jangan khawatir ya, nanti bakal Ibu ajarin karena kemampuan setiap orang itu bakal beda-beda. Setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda. Setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda. Pendidik harus mampu menjembatani setiap kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik. Teori psikoanalisis kurikulum atau perangkat pembelajaran. Sekarang ini kita belajar tambah-tambahan ya. Misalkan Alvin punya 3 permen. Ya. 3 itu dulu permennya ada berapa? 1, 2, 3. Terus Ibu kasih lagi permen Alvin. Ini berapa? 2. Jadinya berapa sekarang? 5. 5. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ye, Alvin pintar. Konsep psikoanalisis yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan dasar. Dengan konsep ini, pengajar dapat mengimplementasikannya ke dunia pendidikan. Seperti pada video sebelumnya, yaitu saya sebagai guru menggunakan alat peraga dengan menggunakan permen sebagai alat untuk memudahkan. Pendidik juga harus melakukan berbagai analisis kebutuhan dan tujuan agar apa yang diajarkannya nanti sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Teori psikoanalisis agresivitas siswa. Aku duluan. Aku. Ibu, malingnya. Udah belum? 1, 2, 3. Kenapa nih? Berantem. Jangan berantem. Bu. Mana? Mana ini? Aku pengen minjem. Gantian ya, jangan rebutan. Ayo salaman dulu, salaman. Ye, berpelukan. Udah ya, kalian itu nggak boleh saling berantem kan, kalian teman. Ayo janji dulu. Janji nggak boleh berantem ya. Kalau main bareng-bareng nih, kalau dipakai bareng-bareng juga, oke? Jika siswa melakukan kesalahan, tidak selayaknya dihukum dengan kata-kata kasar, apalagi dengan hukuman-hukuman yang dapat melukai psikologisnya. Dilakukan dengan penjajakan secara personal, memberi sugesti dan ujangan, tidak memberi hukuman tetapi memberi semacam kebiasaan dalam bertanggung jawab. Seperti yang dilakukan dalam video tersebut, ketika ada anak sedang berantem, diusahakan untuk dilerai dan diberi pengertian bahwa tindakannya tersebut salah. Pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pulang semua. Ayo pulang. Salim. Dadah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.